Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini renungan saya beri judul Dikuduskan. Matius 1 ayat 21 mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebagai pembukaan, ada satu pertanyaan, apa kebutuhan manusia yang paling penting? Jikalau kebutuhan manusia yang paling penting adalah baju atau pakaian, Tuhan akan mengirim ahli jahit. Jikalau kebutuhan manusia yang paling penting adalah keadilan, Tuhan akan mengirim ahli hukum. Jikalau kebutuhan manusia yang paling penting adalah makanan, Tuhan pasti mengirim seorang juru masak. Tetapi mengapa yang dikirim adalah juru selamat? Karena kebutuhan manusia yang paling penting adalah keselamatan, khususnya keselamatan dari dosa. Berangkat dari pengertian ini, yaitu kita diselamatkan dari dosa, maka ada 3 fase, 3 bagian dari keselamatan. Yang pertama, dibenarkan, yang kedua, dikuduskan, dan yang ketiga, dimuliakan. Renungan ini adalah bagian yang kedua dari 3 bagian. Bagian yang pertama, kita telah membahas tentang dibenarkan. Bagian yang kedua ini adalah dikuduskan. Saya membagi beberapa bagian dalam renungan ini. Yang pertama, arti. Kalau dibenarkan, kita diselamatkan dari konsekuensi dosa, maka dikuduskan kita diselamatkan dari kuasa dosa. Dikuduskan secara sederhana mempunyai arti kita masuk dalam proses di mana kita terus diubahkan untuk menyerupai Yesus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bagian dari proses ini kita dimampukan untuk tidak hidup lagi dalam kuasa dosa. Kita dimampukan untuk hidup membenci dosa. Kita dimampukan untuk hidup tidak terikat lagi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat kita sebelum menerima Tuhan Yesus. Dikuduskan berarti membawa perubahan, membawa pertumbuhan, membawa pengenalan yang baik tentang Tuhan, dan juga mengajar kita tentang patuh atau ketaatan. Dalam bahasa Inggrisnya, dibenarkan adalah justification, maka dikuduskan adalah sanctification. Bagian yang kedua adalah ajaran. Ada beberapa bagian tentang dikuduskan. Yang pertama, penetapan. 1 Tesalonika 4 ayat 3a, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Jadi dikuduskan adalah bagian dari rencana Tuhan sebagai pengikut Kristus. Kemudian yang kedua, penghibur. Penghibur adalah nama lain dari Roh Kudus. Yohanes 14:26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jika dibenarkan, digenapi atau dikerjakan oleh anak Allah yaitu Tuhan Yesus, maka dikuduskan, digenapi atau dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. 2 Tesalonika 2 ayat 13 mengatakan, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Sebagai catatan, kita pengikut Kristus dikuduskan dalam kebenaran atau pengajaran. Yohanes 17 ayat 17 dan 9-19 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, proses. Kisah Para Rasul 26 ayat 18 berbunyi, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Kemudian bagian yang keempat adalah persiapan. Proses dikuduskan adalah persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya
dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian berikutnya yang kelima, penyerahan. Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi dikuduskan, kita ada masuk dalam proses di mana kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita untuk menyenangkan Tuhan. Kemudian bagian berikutnya patuh. 1 Petrus 1 ayat 2 mengatakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus, kita hidup dalam ketidaktaatan. Dan setelah kita menerima Tuhan Yesus dan masuk dalam proses pengudusan, kita belajar untuk taat. Kemudian bagian terakhir, penghajaran atau koreksi atau disiplin Tuhan. Ibrani 12 ayat 10 mengatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini tentang orang tua pada saat mengoreksi anak-anak mereka. Tetapi Dia, yaitu Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Artinya, sebagai anak-anak Tuhan, bila kita memilih untuk hidup tidak taat, akan ada koreksi Tuhan, akan ada penghajaran Tuhan. Kemudian bagian yang terakhir, ajakan. Pertanyaan, sudahkah kita ambil bagian dalam pengudusan? Adakah perubahan dalam hidup kita? Adakah pertumbuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita semakin patuh, hidup taat menyenangkan Tuhan? Sudahkah kita hidup menang dari kuasa dosa? Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, tetapi masalahnya mau atau tidak mau. Bila kita mau, Tuhan akan memampukan. Sebagai catatan, kalau kita dibenarkan hanya satu kali saja, tidak perlu kita menerima Dia sebagai juru selamat berkali-kali, maka untuk dikuduskan kita harus mengambil keputusan atau pilihan setiap saat untuk taat. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.